Film ini diangkat dari kisah nyata dan berjudul Ford versus Ferrari dengan tokoh utama yang bernama Carroll Shelby dan Ken Miles. Carroll Shelby merupakan orang Amerika pertama yang pernah memenangkan balapan di sirkuit Le Mans Paris yang digelar pada tahun 1959. Namun pada saat balapannya yang terakhir, dia terkena serangan jantung yang membuat dirinya harus pensiun dari dunia balap. Kalau tidak, dia bisa mati di atas mobil saat balapan. Kini Shelby beralih profesi menjadi seorang desainer sekaligus penjual mobil di salah satu perusahaan yang bernama Shelby American Company. Ken Miles ini mempunyai kepribadian yang berandal dan agak songong. Hidupnya nggak mau diatur dan mempunyai pemikiran sendiri mengenai masalah permobilan. Ken seringkali beradu pendapat dengan Shelby yang membuat mereka cekcok kadang-kadang. Namun karena mereka memiliki ketertarikan di dunia yang sama yaitu mengenai mobil, maka hal itu membuat Shelby mau bekerja sama dengan Ken. Jauh sebelum Ken masuk ke dunia otomotif, dia pernah mengabdikan dirinya kepada negara untuk ikut berperang pada Perang Dunia II. Nah, setelah dia berhenti dari tugasnya, Ken lalu menikah dengan seorang perempuan yang memiliki hobi di dunia otomotif sama seperti dirinya, yaitu perempuan yang bernama Molly. Dan dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai seorang anak yang bernama Peter. Di sisi lain, Henry Ford II, yaitu pemilik Ford Motor Company yang sedang melakukan kunjungan di salah satu pabrik mobil miliknya. Jadi pendiri Ford itu adalah bapaknya, yaitu Henry Ford. Dan pas bapaknya sudah meninggal, sekarang Ford diwariskan kepada anaknya yang dijuluki Henry Ford II atau Henry Ford yang kedua. Enak banget ya menerima warisan. Nah, di situ dia umumkan pemecatan pada karyawan-karyawannya di perusahaan tersebut karena ternyata perusahaan sedang mengalami masa krisis. Henry juga berkata bahwa dia mencari seorang yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif. Beberapa waktu pun berlalu. Pada suatu hari di mana sedang berlangsung balapan di sirkuit Willow Spring, di situ Shelby terlihat sedang mengobrol dengan seseorang yang menawarkan kerjasama dari salah satu perusahaan ternama Jerman, yaitu Porsche. Nah, kemudian Shelby menawarkan tawaran Porsche tadi itu kepada Ken, tapi Ken malah menolaknya dan berkata bahwa dia nggak mau terlibat lagi dengan negara Jerman. Setelah dulu Ken sempat melihat kekejaman tentara Jerman saat dia masih berperang. Hal itu membuat Ken sampai sekarang masih membenci negara tersebut. Shelby yang merasa kecewa dengan keputusan Ken itu mengatakan bahwa ia tak akan pernah bisa berkembang di dunia balap bila sikapnya masih songong kayak gitu dan sok-sok idealis. Singkat cerita, Ken akhirnya mulai balapan di Willow Spring. Berkat keahliannya dalam memacu kecepatan, Ken dengan mudah melewati mobil-mobil lainnya. Dan saat di putaran terakhir, Ken yang sangat percaya diri menekan penuh pedal gas mobilnya, sehingga ia berhasil memenangkan sebuah balapan. Shelby yang tadinya sempat kesal pun seketika langsung kagum setelah melihat keahliannya Ken dalam mengemudikan mobil tersebut. Kemenangan itu pun kemudian Ken rayakan bersama anaknya. Di sisi lain, para petinggi Ford sedang melakukan rapat untuk meningkatkan kemajuan produk otomotif mereka. Sebelumnya, Ford hanya berfokus pada jualan kuantitas mobil mereka saja, sehingga seiring waktu berjalan banyak perusahaan-perusahaan baru yang dengan mudah menyaingi mereka. Kemudian Lee, yaitu Vice President Ford, lalu menjelaskan idenya untuk meningkatkan penjualan. Dia berkata pada Henry kalau Ford harusnya mulai ikut serta dalam setiap lomba balapan bergengsi yang salah satunya diadakan pada sirkuit Le Mans di Paris, Prancis. Balapan sirkuit Le Mans Paris itu ternyata membutuhkan waktu 24 jam untuk mencapai garis finish dan selama 5 tahun berturut-turut selalu dimenangkan oleh produsen mobil asal Italia yang bernama Ferrari. Lee lalu menyarankan pada Henry kalau ia harus menjalin kerjasama dengan Ferrari juga. Di sisi lain, Molly yaitu istrinya Ken sedang memberitahu bahwa bengkel mereka telah disita karena tidak bisa membayar hutang. Lalu karena melihat istrinya yang stres dengan masalah keuangan tersebut, Ken pun terus memutar otak hingga akhirnya sampailah pada suatu keputusan, yaitu dia akan pensiun sebagai pembalap dan mencari pekerjaan baru yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Setelah itu, Lee dari Ford langsung datang ke Italia untuk bernegosiasi dengan Enzo Ferrari, yaitu sang pendiri dan pencipta mobil Ferrari. Lee di situ menjelaskan bahwa Ford ingin membantu menyelamatkan Ferrari dari krisis finansial dengan cara merger atau menggabungkan kedua perusahaan tersebut. Yang mana jika Enzo setuju, maka nantinya Ford akan mengontrol divisi produksi mobil, sedangkan Ferrari akan memimpin divisi balap. Mendengar tawaran itu, Enzo lalu memberikan beberapa pertanyaan pada Lee, dan dengan sangat percaya diri, Lee menjawab semua pertanyaan tersebut. Namun sampailah pada sebuah pertanyaan yang terakhir, yaitu
Bila suatu saat ada perbedaan pendapat antara Ferrari dan Ford, di mana Ferrari ingin ikut balapan tapi Ford nggak mau, maka keputusan nantinya bakalan ikut balapan atau tidak. Lee menjawab bahwa mereka, baik itu Ferrari ataupun Ford, tidak akan ikut balapan. Mendengar jawaban tersebut, Enzo pun merasa sangat marah dan tersinggung karena jati diri Ferrari adalah balapan. Maka dari melarang Ferrari ikut balapan adalah sebuah penghinaan baginya. Di situ Enzo terlihat sangat marah. Ia pun memaki-maki Ford habis-habisan dengan menyebut mereka adalah perusahaan jelek yang hanya bisa memproduksi mobil jelek. Bahkan Enzo juga sempat mengejek habis-habisan kepemimpinan Ford. Lalu setelah pulang dari sana, Lee kemudian menyampaikan hasil pertemuannya dengan Enzo. Ia mengatakan semua yang dikatakan Enzo di sana. Dan setelah mendengar semua perkataan Enzo melalui mulut Lee, Henry pun sangat marah hingga akhirnya We're gonna build a race car. I want the best engineers, best drivers. And we're gonna bury that goddamn under the finish line at Le Mans. And I will be there. Beberapa waktu kemudian, Lee mendapatkan rekomendasi dari seseorang yang sudah berpengalaman di ajang balapan. Orang tersebut adalah Carroll Shelby. Setelah dia sampai, langsung mengatakan tujuannya untuk bekerja sama dengan Shelby. Tapi di situ Shelby mengatakan bahwa sebuah kemenangan tak hanya membutuhkan dana yang besar dan kecepatan tinggi saja, namun mereka juga butuh mobil bermesin tangguh yang akan bertarung di sirkuit selama 24 jam non-stop. Shelby lalu memberitahukan kalau di sirkuit Le Mans Paris 24 jam itu adalah balapan yang sangat sulit dan berbahaya. Karena selain sirkuitnya sempit dan kasar, balapan di sana juga akan terus berlangsung sampai pada malam hari tiba. Tapi semua perkataan Shelby itu langsung berubah ketika Lee menawarkan sebuah cek kosong padanya. Shelby bebas menuliskan berapapun harga yang ia mau asalkan Ford bisa memenangkan balapan tersebut dan mengalahkan Ferrari. Pada malam hari, Shelby langsung menemui Ken lalu memintanya untuk ikut membantu dalam kerjasamanya bersama Ford. Karena menurut Shelby, hanya Ken-lah satu-satunya pembalap yang bisa mengalahkan mobil sekelas Ferrari. Akan tetapi, Ken yang tahu kalau Ford adalah perusahaan mobil jelek pun langsung mengkritik perusahaan mobil tersebut karena kerjasamanya itu akan membebaninya. Ken lalu mengatakan bahwa balapan tak bisa dimenangkan bila terlalu banyak kepala yang ingin mengatur. Karena di Ferrari, pengaturan balapannya hanya satu kepala saja, yaitu si Enzo sendiri. Sedangkan di Ford ada sebuah divisi yang terdiri dari beberapa petinggi-petinggi di sana yang akan mengatur balapan. Pokoknya karena Ken ini sudah pensiun, dia seakan-akan berusaha menjauh dari dunia balap. Dia terus-menerus mengatakan hal-hal yang berlawanan dengan hatinya. Hingga sampailah di suatu hari, Shelby mengajak paksa Ken untuk ikut dengannya melihat mobil balap barunya Ford yang masih setengah jadi. Di situ Ken yang merasa iseng, akhirnya ia pun memutuskan untuk mencoba mobil tersebut cuma beberapa putaran saja. Tapi yang terjadi keesokan harinya Ken menceritakan tawaran pekerjaan Ford itu pada Molly, istrinya. Awalnya, Molly sempat menolak karena Ken sudah berjanji akan meninggalkan dunia balap. Namun begitu Ken menyebutkan gaji dari pekerjaan tersebut yang ternyata mencapai $200 per hari, Molly langsung seketika matanya hijau dan berubah pikiran. Molly berpikir masalah finansial mereka akan terselesaikan. Beberapa hari kemudian, Ken akhirnya mulai fokus mengembangkan mobil Ford bernama GT40. Nah, selain menjadi teknisi, Ken juga dipercaya Shelby sebagai pengemudi mobil itu di balapan nanti. Hari demi hari, siang dan malam, Ken pun di situ terus-menerus merancang mobil yang masih setengah jadi tersebut. Hingga pada akhirnya mobil itu kini telah sempurna dan siap mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris melawan Ferrari. Namun sehari sebelum balapan dimulai, Ken mendapatkan kabar bahwa dia tidak terpilih untuk menjadi pembalap di sirkuit Le Mans Paris itu. Shelby berkata kalau dia telah berusaha sebisa mungkin untuk meyakinkan para petinggi-petinggi Ford, namun tetap saja nggak berhasil. Keputusan para petinggi Ford tersebut dikarenakan sikap Ken yang dianggap buruk dan songong dinilai dapat bisa merusak nama baik Ford. Akan tetapi, Ken tetap mencoba untuk profesional dan menjalankan tugasnya sebagai teknisi. Meskipun dia terlihat sangat kecewa karena mobil buatannya tersebut justru akan dikendarai oleh pembalap lain.
Pada malam hari saat balapan Le Mans Paris berlangsung, Ken di situ masih belum pulang dan memilih untuk tetap di bengkel sambil mendengarkan balapan tersebut melalui radio. Tak lama kemudian, sang istri datang sambil membawa sepasang botol anggur untuk menghibur suaminya yang tak bisa ikut balapan itu. Mereka lalu mengganti saluran radio tersebut dengan alunan musik romantis. Mereka pun lalu berdansa di tengah bengkel sepanjang malam. Dan hasilnya, balapan sirkuit Le Mans Paris itu adalah Ford kalah telak dari Ferrari. Beberapa hari kemudian terlihat Shelby yang sedang berada di kantor pusat Ford. Dia sedang menunggu panggilan dari pemilik Ford yaitu Henry untuk mempertanggungjawabkan kekalahan Ford dari Ferrari pada balapan kemarin. Setelah menunggu lama, tibalah giliran Shelby untuk masuk. Di situ Shelby terlihat sangat gugup bertemu dengan bos pemilik perusahaan sebesar Ford tersebut. Dan benar saja, begitu ia bertemu Henry pun langsung mengatakan pada Shelby bahwa berikan aku sebuah alasan agar Henry tak memecat dirinya. Mendengar pertanyaan itu, Shelby pun langsung berkata kalau inti masalah dari Ford itu bukanlah pada mobil mereka yang lebih buruk dari Ferrari atau hal apapun, tapi masalahnya terletak pada internal Ford itu sendiri. Bahwa Ford tak akan bisa memenangkan balapan bila terlalu banyak kepala yang ikut campur. Shelby juga mengeluh kalau setiap kali dia ingin mengambil keputusan, ia selalu kesulitan. Bingung karena harus melewati persetujuan dari beberapa petinggi Ford terlebih dahulu. Shelby juga mengatakan kalau Ford yang baru pertama kali ikut balapan di Le Mans Paris itu telah berhasil membuat Ferrari ketakutan karena di luar dugaan ternyata mobil GT40 buatan Ken mampu mencapai kecepatan 218 mil per jam yang mana kecepatan itu belum pernah diraih oleh Ferrari sebelumnya. Menyadari perusahaannya masih berpeluang untuk mengalahkan Ferrari, Henry pun akhirnya mengizinkan Shelby untuk tetap bertahan. Tak hanya itu, Henry juga mengatakan bahwa mulai sekarang setiap kali Shelby ingin mengambil sebuah keputusan, maka kini Shelby tak perlu izin pada para petinggi Ford lainnya, tapi dia bisa langsung mengatakannya pada Henry. Singkat cerita, pulanglah dia dari sana. Shelby lalu mengunjungi rumah Ken dan berkata kalau akhirnya ia berhasil meyakinkan pihak Ford agar Ken bisa kembali jadi pembalap utama di Ford. Tapi Ken yang sebelumnya sudah terlanjur kecewa pada Shelby karena tak bisa ikut balapan di Le Mans Paris kemarin, lalu mengajaknya baku hantam. Stop! Get off me! Right. Yeah, now. Yeah! Ow! Done. Good angel. Thank you. Tak lama kemudian, Ken kembali fokus mengembangkan mobil GT40 yang semakin hari semakin menunjukkan kemajuan. Akan tetapi suatu hari saat Ken sedang mengetes mobil tersebut, tiba-tiba mengalami masalah. Just stay there. Ken! Peter! Ken! Beruntungnya Ken masih bisa selamat dari kejadian tadi karena dia menggunakan seragam balap anti api. Namun di sisi lain, Shelby mendengar kabar kalau Leo, yaitu salah satu petinggi Ford yang sebelumnya tak mengizinkan Ken untuk balapan kemarin itu, kini Leo telah ditunjuk sebagai direktur utama program balapan Ford. Dan kini dengan posisi yang kuat dari sebelumnya, Leo lagi-lagi berniat untuk kembali memecat Ken dari tim balapan tersebut. Karena bagi Leo, ia lebih memilih pembalap yang memiliki attitude yang baik, bisa menjaga nama baik Ford dibandingkan pembalap yang cuma sekedar jago nyetir aja. Tapi untungnya, Shelby sudah menyiapkan rencana untuk mencegah Leo. Keesokan harinya, Henry dan Leo datang langsung untuk melihat kondisi mobil GT40 buatan si Ken Miles. Di situ Shelby lalu mengajak Leo untuk masuk ke ruangannya dan langsung mengunci Leo di dalam kantor supaya ia bisa bicara empat mata dengan Henry. Kemudian Shelby mengajak Henry untuk merasakan langsung performa dahsyat GT40 buatan Ken Miles tersebut. Kemudian Shelby bertanya terlebih dahulu apakah Henry sudah siap. Mendengar pertanyaan itu, Henry pun menjawab. The name on the middle of that steering wheel should tell you that I was born ready, Shelby. Dan Shelby pun langsung tancap gas.
You okay? Di saat Henry menangis itu, ia pun berkata, andai saja ayahnya yaitu sang penemu Ford saat ini masih hidup, pasti dia akan sangat senang melihat betapa cepatnya mobil GT40 ini. Dan setelah berhasil membuat Henry menangis terharu, Shelby lalu menjelaskan bahwa mobil ini adalah buatannya Ken dan hanya Ken satu-satunya orang yang bisa mengemudikannya dengan maksimal. Shelby pun akhirnya membuat kesepakatan dengan Henry, jika Ken nanti berhasil menjuarai balapan di sirkuit Daytona, maka Ken harus diizinkan mengikuti balapan di sirkuit Le Mans 24 jam itu. Tapi jika sebaliknya Ken kalah, Shelby siap menyerahkan semua kepemilikan perusahaan otomotifnya, yaitu Shelby American Company pada Ford. Singkat cerita, tibalah hari di mana balapan sirkuit di Daytona tersebut berlangsung dan beruntungnya Ken berhasil memenangkan balapan di sirkuit Daytona itu dengan hasil yang tipis. Akhirnya Ken diperbolehkan untuk mengikuti balapan di sirkuit Le Mans 24 jam nanti. Berikutnya, sebelum berangkat ke Prancis, Ken sempat menemani anaknya untuk bercerita mengenai sirkuit Le Mans nanti. Ia juga memberikan salam perpisahan pada Molly. Molly di situ hanya bisa mendoakan sang suami agar selalu diberikan keselamatan pada saat balapan nanti. Karena sirkuit Le Mans Paris 24 jam itu adalah sirkuit yang sangat terkenal sulit dilalui dan telah memakan banyak korban. Balapan yang berlangsung selama 24 jam tanpa henti juga merupakan salah satu penyebab banyaknya kecelakaan di sana. Beberapa waktu kemudian sampailah Ken di Prancis. Malam itu Ken tidak bisa tidur dan dia memilih untuk berjalan-jalan di sirkuit Le Mans sambil menikmati udara malam sebelum balapan dimulai besok pagi. Hingga akhirnya tibalah hari yang telah dinanti-nanti. Semua pembalap telah mempersiapkan diri mengambil ancang-ancang. Persaingan antara Ken dari Ford dan juga pembalap Ferrari yang bernama Bandini terlihat sangat sengit dari tatapan mata mereka berdua. Para penonton, kru, serta keluarga pun mulai merasakan ketegangan di sirkuit Le Mans tersebut. Dan dalam hitungan 3, 2, 1, balapan pun dimulai. Tapi di situ tiba-tiba pintu Ken tidak bisa tertutup. Sial sekali, pas baru mulai terlihat begitu banyak kecelakaan yang terjadi. Sambil terus menyetir, Ken berkali-kali mencoba menutup pintu mobilnya, tapi pintu itu selalu terbuka lagi. Akhirnya dia pun balapan sambil memegang pintu mobil tersebut. Mobil demi mobil terus saja menyalip Ken dengan mudah, termasuk si Bandini dari Ferrari. Melihat Ken yang sedang mengalami masalah, Bandini langsung tersenyum senang. Akhirnya pada putaran pertama, Ferrari berhasil meraih posisi pertama, sedangkan Ken memutuskan untuk kembali ke pit stop dan segera memperbaiki pintunya. Komentator pun kaget dan berkata bahwa ini adalah awal yang buruk bagi tim Ford. Setelah pintu mobil Ken berhasil tertutup, Ken langsung menginjak gas dan kembali ke lintasan. Ken yang sadar bahwa dia sudah tertinggal oleh pembalap-pembalap lain, ia pun langsung memacu mobilnya dengan sangat cepat hingga satu demi satu pembalap ia berhasil lewati. Dan tak disangka-sangka pada putaran itu, Ken berhasil mencetak sebuah rekor baru, yaitu menyelesaikan satu putaran hanya dalam waktu 3 menit 34,3 detik. Mendengar itu, Ken jadi lebih bersemangat untuk memacu mobilnya hingga kecepatannya mencapai 200 km per jam. Semua penonton sangat terkesan pada Ken, lalu memberikan tepuk tangan yang meriah. Bahkan saat Ken melewati garis finish di putaran berikutnya, lagi-lagi komentator dibuat kaget karena ia sekali lagi berhasil memecahkan rekor barusan dan menempuh 13,5 km hanya dalam waktu 3 menit 31,9 detik. Istri serta anaknya yang sedang menonton di rumah pun terlihat sangat senang. Setelah itu akhirnya Ken kembali ke pit stop dan bertukar posisi dengan pembalap berikutnya. Jadi karena balapannya berlangsung 24 jam, maka sistem balapan di Le Mans ini adalah estafet yang kini hanya tinggal beberapa jam lagi tersisa balapan akan berakhir. Saat malam tiba, Ken kembali bersiap-siap untuk memasuki sirkuit, tapi di situ terlihat hujan yang sudah mulai turun. Setelah semua siap, Ken kembali menancapkan gasnya lagi. Dan kali ini akan menjadi pertandingan yang kedua kalinya antara Ken dan Bandini. Namun bedanya sekarang lintasan gelap dan hujan deras. Di sisi lain, Leo di situ terus-menerus mengganggu jalannya pertandingan. Ia memerintahkan Ken yang sedang bertanding dengan Bandini itu untuk mengurangi kecepatan.
Selby yang melihat hal tersebut menghalau gangguan Leo dan menyerahkan sepenuhnya keputusan di lintasan itu pada Ken sendiri. Lalu saat sedang sengit pertarungan di sebuah tikungan, tiba-tiba terjadi insiden. Beruntungnya kecelakaan karena rem yang blong itu nggak terlalu parah. Ken kemudian kembali lagi masuk ke pit stop untuk mengganti rem mobilnya. Namun akibat kejadian tadi, kini Ken harus melewati Bandini sebanyak 2 kali untuk bisa menang. Setelah semua selesai, Ken pun sesegera mungkin langsung masuk lagi ke lintasan. Hingga tak terasa pagi hari pun tiba. Ken terus-menerus memacu mobilnya sekencang mungkin untuk mengejar Bandini. Akhirnya di putaran itu Ken berhasil mengalahkan Ferrari-nya Bandini. Tapi Ken itu belum menang, ia masih harus melewati Bandini 1 putaran lagi. Dengan sangat sengit mereka berdua beradu kecepatan, salip-menyalip satu sama lain. Ken lalu menginjak gas hingga melebihi batas kecepatan mobilnya. Begitu juga dengan Bandini. Namun saat keduanya mobil antara Ford dan Ferrari itu sedang berada di puncak kecepatan, tiba-tiba terjadi. Oh my god. Oh my god! Akhirnya Ken berhasil meraih posisi pertama balapan tersebut. Dan karena Ferrari-nya Bandini mengalami kerusakan, maka pada balapan itu Ferrari sudah tamat. Kini posisi pertama, kedua, dan ketiga ditempati oleh mobil Ford. Kemudian Ken kembali bertukar giliran dengan pembalap penggantinya. Tapi saat sedang istirahat di situ, tiba-tiba Leo datang menemui Selby dan lagi-lagi memerintahkan Ken untuk mengurangi kecepatannya. Hal itu adalah keputusan Henry dan para petinggi Ford agar nanti saat sedang berada di garis finish, posisi ketiga mobil Ford sebagai juara 1, 2, dan 3 sejajar melewati garis finish secara bersamaan dan akan menghasilkan sebuah foto yang akan mengukir sejarah. Mendengar perkataan tersebut, Selby pun langsung marah dan mengusir Leo. Dengan sangat frustasi, Selby lalu menghampiri Ken dan mengatakan semua perintah dari Leo tersebut, serta para petinggi Ford tadi. Mendengar hal itu, Ken pun merasa sangat kecewa karena setelah susah payah meraih posisi pertama, Ken kini dipaksa untuk memelankan kecepatannya hanya demi sebuah foto yang estetik. Gak lama kemudian, ia pun kembali bersiap dan masuk kembali ke lintasan. Karena melihat Ken yang merasa kecewa, Selby pun kemudian mengatakan pada Ken bahwa kini semua keputusan dan pilihan berada di tangan Ken. Apapun yang Ken ingin lakukan di lintasan, ia tak akan ikut campur. Setelah itu, Ken pun masuk ke dalam mobil dan mulai kembali melaju di lintasan. Dia kemudian memacu mobilnya dengan sangat cepat. Mobil sesama Ford yang lainnya satu demi satu ia pun lewati. Para penonton terus bersorak dan meneriakinya agar menjadi yang tercepat di putaran tersebut. Ken menancapkan gas mobilnya hingga benar-benar telah mencapai batasnya. Hingga di putaran itu, Ken berhasil mencetak rekor baru lagi dan memecahkan rekornya sendiri, yaitu menyelesaikan satu putaran yang berjarak 13,5 km hanya dalam waktu 3 menit 30,9 detik. Kemudian saat tersisa satu putaran lagi, di situ Ken yang sedang memacu kecepatannya dengan sangat cepat dan merasa teramat sangat bahagia. Tapi waktu itu dia melihat ke spionnya dan tidak ada satu mobil pun di belakang. Dia menjadi sadar bahwa dia telah berada jauh sendirian di depan. Saat itu Ken bisa saja terus melaju sampai garis finish dan mengukir namanya sebagai juara 1 di kejuaraan balapan yang terkenal di dunia tersebut. Namun Ken tiba-tiba teringat dengan ucapan Selby. Ia pun mulai berpikir untuk melepaskan egonya dan memilih untuk menurunkan gas di mobilnya. Mobil yang dikendarai Ken pun perlahan demi perlahan menjadi lambat. Komentator, penonton, dan kru serta keluarga pun merasa heran kenapa tiba-tiba Ken memelankan mobilnya.
Lalu pada saat Ken melihat para pembalap Ford lainnya pun datang, akhirnya Ken pun melakukan. Ken Miles, slow down. He waited for them. He's bringing them all in together. Good for you, Ken. Well done, Leo. You too, Doc. Tapi saat balapan itu pun berakhir, Ken yang keluar dari mobil itu merasa heran mengapa para penonton dan orang-orang di sana tak ada satupun yang menyorakinya atau memberikan ucapan selamat pada dirinya sebagai juara satu. Orang-orang justru malah berlari ke pembalap Ford lainnya. Di sisi lain, gak tahu kenapa Shelby tiba-tiba terlihat sangat marah pada Leo. Di tengah kebingungan tersebut, Shelby pun datang kepada Ken dan memberitahu bahwa dia telah ditipu oleh Leo serta para petinggi Ford lainnya. Ternyata walaupun mereka bertiga sejajar, namun secara perhitungan teknis ternyata pembalap Ford lainlah yang menjadi juara pertamanya. Shelby di situ lalu meminta maaf pada Ken karena seharusnya tadi dia tidak meminta Ken untuk menurunkan kecepatan. Namun kini Ken sudah tak mempermasalahkannya lagi. Ia justru berterima kasih kepada Shelby karena selama ini telah berbuat baik kepadanya dan telah percaya pada dirinya untuk ikut dalam sebuah balapan. Bagaimanapun, Ken telah berhasil membuat rekor tercepat dalam sejarah. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu dan bersama-sama saling berjanji untuk mengalahkan mereka semua di tahun berikutnya. Dan film pun berakhir.